Indonesia, negeri bersahaja, memiliki lebih dari 17.000 pulau membentang sebagai untaian batu zamrud, lautan lepas, pegunungan tinggi nan gagah. Indonesia, rumah dari 1.300 suku dan etnik yang menuturkan lebih dari 700 macam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keanekaragaman budaya. Indonesia adalah negara yang majmuk, beraneka ragam suku, bangsa, dan agama yang berpengaruh akan banyaknya variasi budaya di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman pantai menarik yang tersebar di seluruh Indonesia, yang dimana pada masing-masing pantai memiliki banyak budaya, adat istiadat maupun tradisi tersendiri. Salah satu tradisi pantai yang melegenda adalah larung sesaji. Di Jawa Timur, wilayah Tapal Kuda, Jember, terdapat salah satu daerah pantai yang masih melestarikan tradisi larung sesaji, tepatnya di pantai selatan atau pantai Payangan. Masyarakat setempat setahun satu kali selalu mengadakan tradisi larung sesaji yang akrab mereka sebut dengan petik laut sebagai pesta nelayan. Gini Pak, bagaimana sih Pak sejarah terbentuknya, maksudnya awal mulanya ada tradisi Dengan adanya tradisi acara petik laut, kita cuma meneruskan dari nenek moyang kita. Ya, itu kan suatu kalau dikatakan sejarah ya bukan sejarah karena tidak disejarahkan oleh buku. Kalau bukan sejarah ya sejarah. Karena apa? Sebelum ada saya, katakan nenek moyang kita sudah mengadakan itu. Orang Jawa mengatakan itu adat, ya adat kampung. Dan di mana-mana acara petik laut itu di pinggir pantai semuanya itu ada. Seluruh Indonesia bahkan itu ada. Karena itu satu kepercayaan. itu dilakukan mulai tahun berapa? Itu ya makanya kita sebagai penerus regenerasi mudanya ya. Jadi katakan mulai dari nenek moyang kita sampai ke kakek kita, sampai ke ibu kita, sampai ke saya. Bahkan saya sekarang ke anak saya kan gitu. Terus dari kayak manfaat-manfaatnya gitu. Ya manfaatnya ya banyak lah. Karena petik laut itu di samping itu satu tradisi tahunan, kedua kalau awalnya zaman nenek moyang kita cuma mungkin bisa mengumpulkan antara 100 atau 200 orang, tapi dengan regenerasi muda ini penerusnya sekarang bisa mencapai mengumpulkan warga itu bisa 500 sampai 1.000 orang. Nah, apa itu katakan 1.000 orang untuk apa? Yaitu untuk istighosah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan adanya acara petik laut itu kita menyukuri atas nikmatnya Allah ya Tuhan. Terus untuk masyarakatnya sendiri itu dari masyarakat sini saja apa diikuti oleh masyarakat? Terutama masyarakat kita, khususnya masyarakat nelayan khususnya, baik perahu besar, perahu kecil, jaring, pancing, perahu besar, semuanya. Dan selain dari itu kita undang seperti ya pemerintah, terutama minimal pemerintah desa lah katakan. Nah, bahkan dengan regenerasi muda sekarang, mulai dari saya yang mengelola katakan, nah itu sampai kita mendatangkan bupati kita. Jadi biar tahu bahwa rakyat pemerintah Jember itu di bawah, khususnya di dusun yang di pinggir pantai itu ada acara petik laut semeriah seperti ini. Jadi bupatinya sampai tahu. Terus untuk prosesinya itu bagaimana? Ya prosesinya pertama kali ya itu kan 3 hari 3 malam. Dari hari pertama itu mengadakan tasakuran itu sekitar undang 1.000 orang. Itu
katakan minta kepada Allah, kita menyukuri bahwa kita diberi kesehatan dan rezeki dari Allah. Untuk hari kedua itu mengadakan lepas larung sesajen, ya itu pelepasan larung sesajen. Kedua dengan itu mengadakan upacara lepas sesajen. Kata kalau kita ngundang bupati, ya bupati juga ikut upacara besar dengan masyarakat nelayan khususnya. Ya minimal kita kadang-kadang ngundang ya muspika plus dari Ambulu, katakan seperti Kapolsek, Pak Camat, terus dan Ramil, termasuk disertai yang lain-lain dan yang lain. Kalau untuk struktur intinya, maksudnya kayak kepanitiaannya dalam proses itu? Ya, sebelum kita mengadakan acara menilai ya, kita pertama kali kita itu rapat pleno seperti tokoh masyarakat dulu. Tahun ini mau mengadakan acara pleno maka kalau disetujui dengan tokoh masyarakat itu nanti mengumpulkan orang lagi. Jadi semua nelayan, katakan dari barat, timur, utara, selatan itu undang semua, kurang lebih katakan 400 orang yang undang. Jadi katakan ditawarkan juga hari ini, tahun ini katakan mau mengadakan acara laut atau tidak, harus mengadakan karena ini satu tradisi tahunan begitu ya. Apa aja bentuklah kepanitiaan itu kalau sudah disepakati. Jadi kalau sudah dibentuk oleh masyarakat katakan kepanitiaan ya itu seperti biasa lah, katakan ada ketua, bendahara, sekretaris juga dan lain-lain lah. Terus untuk tradisi tersebut itu ada pemimpinnya yang khusus Pak, maksudnya untuk memimpin doanya apa? Oh iya jelas itu ada dari satu ya, katakan memimpin tradisi itu ya nggak lepas kita dengan para ulama gitu, para kiai gitu. Jadi di antara ulama dengan umaranya itu bersama-sama nanti pas pelepasan. Kita kadang-kadang kita ngundang ya kiai khususnya di dari Jember lah, siapa yang dianggap masyhur lah. Kadang-kadang gitu. Terus kayak biasanya ada yang perempuan di make up gitu untuk apa? Oh itu cuman sekedar kan itu apa ya, untuk lebih memeriahkan gitu aja lah. Jadi kita ngambil anak sekolah, kebetulan itu juga masyarakat di sini, katakan ya putra-putri kita lah untuk putra putri nelayan. Jadi katakan ditawarkan juga, katakan kalau mau, katakan ini semacam pawai mengiringi larung sesaji di luar rombongan larung gitu. Jadi lebih meriah gitu. Kadang kita mengadakan ngundang riok gitu, itu kan cuma tambahan aja lah. Pemeriah. Iya, untuk memeriahkan acara itu. Terus untuk mungkin ada kayak larangan-larangan waktu tradisi apa enggak boleh? Oh jelas ya. Jadi katakan sesuai dengan agama kita ya, sebelum kita larung seksi itu katakan dilepas ya memang ada aturan-aturan itu. Jadi sebelum katakan dilepas di laut, kalau sudah dilepas, kalau semua yang ada di larung itu katakan ya di perahu itu sesajen itu tidak boleh diambil siapa-siapa. Itu cuman kepercayaan lah katakan itu. Jadi katakan di situ ya macam-macam lah, macam-macam isinya perahu itu. Kita semacam praktek di sawah itulah kalau agama. Jadi macam-macam isinya, katakan buah, ya ada ekong, ada ayam hidup. Ya sebagian ada yang begini ngomongnya, ada sebagian ada yang begini karena orang banyak, karena itu satu tradisi tetap kita laksanakan. Terus kayak manfaatnya buat biar apa gitu, maksudnya timbal baliknya? Ya sebenarnya ya kalau ditanyakan manfaatnya ya, satu manfaatnya kita setiap tahun bisa mengumpulkan masyarakat yang kita satu nomor satu. Nah, kedua ya istilahnya manfaatnya kita menyukuri aja lah. Itu kan katakan untuk zaman modern sekarang dikatakan bahasa itu petik laut itu pesta nelayan setahun sekali. Jadi manfaatnya kita bisa mengumpulkan warga nelayan dan para ulama dan umaroknya. Jadi katakan nggak kenal bisa kenal. Jadi kita intinya
dengan adanya tradisi itu, satu yang kita meneruskan acara nenek moyang kita, dan kedua menyukurilah, katakan gitu. Jadi katakan apa yang dimiliki kita ini kan itu milik Tuhan. Hasilnya kebetulan kita hidup di pinggir pantai, itu hasilnya bukan dari sawah, hasilnya dari laut tentunya. Jadi harus disyukuri lah, katakan gitu, menyukuri ya gimana lah ya, kita kalau kita kan kehidupan ini semua yang ngatur Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena kita ya sebagai orang Islam kita menyukuri dengan setahun sekali mengadakan pesta lah, katakan. Itu di hari apa Pak? Yang yang jelas di situ kadang-kadang mulai dari hari Rebo ya. Hari Rebo itu cara orang begawe itu kan bulan ya. Kamis malam Jumat itu domnya. Rebo, Kamis malam Jumat, Sabtu itu hiburan. Dari bulan apa Pak tadi? Suro, 1 Suro. Ya udah, makasih. Iya. Itu aja.